Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'd. Hadirin jemaah di mana saja yang berada, marilah kita sama-sama untuk memudzakarah, mengingat-ingat ilmu yang telah terdahulu. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Etikat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dihikayatkan hukia anna jama'atan mina lusumi kharaju min al-laili yaqta'al tariqi ala qafilati. Dikisahkan bahwasanya segerombolan pembegal keluar pada malam hari hendak melakukan aksi pembegalan terhadap kafilah. Jadi ada seorang kelompok hendak membegal pada malam hari. Falma hanna alaihim lailu jauh ila ribatin bi mafazati faqa'aru baba. Pada kegelapan malam mereka mendatangi gubuk di tengah hutan. Mereka pun mulai mengetuk pintu. Bukan pembegal tadi mengetuk pintu. Dan mereka berkata kepada pemilik gubuk, kami adalah rombongan pasukan perang, hendak bermalam di gubuk kalian. Pemilik gubuk membukakan pintu, kemudian mereka masuk ke dalam gubuk. Tanpa rasa curiga, tuan rumah melayani tamunya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memberikan pelayanan serta mengharapkan berkah dari mereka. Jadi kita tahu nang ampun rumah ni bahwa nang masuk rumah beliau itu bukan rombongan pembegal. Ada curiga lalu nang ampun rumah gubuk nih. Ia mempunyai anak laki-laki yang lumpuh tidak mampu berdiri, maka setiap mereka selesai mandi ia mengambil sisa air mandinya. Jadi seorang tuan rumah punya gubuk tadi mempunyai anak. Nah, anak ini lumpuh. Jadi bila selesai mandi, ia mengambil sisa air mandinya. Sang suami berkata kepada istrinya, usapkanlah tubuh anak kita dengan air ini. Barangkali mendapatkan kesembuhan dengan lantaran keberkahan dari mereka. Lalu istrinya pun melaksanakan perintah suaminya. Jadi bila selesai bagian pembegal ini mandi, minta tuan rumah nih bekas air mandinya, lalu diusapkannya ke tubuh anaknya yang lumpuh tadi. Dengan harapan, kata istrinya, dengan berkah orang bertamu ini bisa menyembuhkan lumpuh anaknya. Pada saat pagi hari, para pembegal hendak pergi menuju ke suatu daerah untuk merampok dan kembali lagi ke gubuk pada sore harinya. Mereka dikejutkan dengan anak laki-laki yang berdiri tegak yang sebelumnya mereka lihat masih dalam keadaan lumpuh. Lalu bagi pembegal ini pagi tolak ke sebuah kampung merampok, sorenya kembali pulang ke rumah tuan rumah yang gubuk tadi. Cakali bulik terkejut kenapa anaknya berdiri tegak, berdiri tegak, sembuh sudah dari penyakitnya. Nah, lalu mereka bertanya kepada tuan rumah, apa ini anakmu yang kemarin sore kami lihat ia masih lumpuh? Lantas ia menjawabnya, iya benar. Aku mengambil air sisa mandi kalian, lalu aku usapkan kepada anakku. Allah menyembuhkan anakku dengan antaran karomah kalian. Lanjut Isya. Nah, berarti ada karomahnya, ada maunahnya yang bagian perampok tadi bekas mandinya itu diambil oleh tuan rumah. Tiba-tiba mereka menangis berkata kepada pemilik gubuk, perlu kamu ketahui wahai lelaki, kata perampok tadi,
sebenarnya kami bukanlah pasukan perang, tetapi kami hanyalah gerombolan rampok. Kami keluar hendak membegal, hanya saja Allah Ta'ala menyembuhkan anakmu berkat ketulusan niatmu. Sungguh kami bertobat kepada Allah Ta'ala semuanya. Nah, kini mereka benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bagian dari pasukan perang dan berjihad menegakkan agama Allah sampai ajal menjemputnya. Nah, jadi karena tuan rumah ini tadi menyangka Buan Begal itu pasukan perang, soalnya kan bagian Begal ini tadi memadahkan, menyampaikan tuan rumah kami ini pasukan perang hendak singgah ke rumah Mian untuk istirahat, makan-makan, lalu dilayani oleh tuan gubuk nanti, yang punya gubuk tadi, layani sampai kenyang, sampai pakaian, mandi di rumah tuan rumah tadi. Nah, berkat ketulusan seorang punya rumah tadi, sehingga sadar mereka yang pembegal tadi sekali lagi membegal dan bertobat, ampih membegal, berjanji menegakkan agama Allah sampai akhir hayat mereka, menegakkan agama Allah. Nah, itulah sebagian dari ketulusan hati seorang melayani tamu. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.